Nih, bagaimana kalau nih ikhwan sudah melakukan yang terbaik, istri kurang menghargai, ayo gimana? Nyari lagi, siapa yang ngomong nyari lagi? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Humairah Az-Zahra. Mana Humairah? Ini yang kemerah-merahan. Perasaan kehitam-hitaman ini ya. Purwakarta, IPHI Bongas Wetan, Majalengka, Jung. Apa IPHI teh Pak? Ikatan Persaudaraan Haji. Masya Allah. Selamat datang Haji, Hajah, Mabrur, Mabruroh. Majelis Taklim An-Nisa Rohaini. Pakai Rohaini belakangnya? Alhamdulillah. Majelis Taklim Az-Zikro Cirebon. Udah biasa ya Bu ya senyumnya. Pakai kedip segala. Ya masa nggak kedip atau Nurul Arkom. Oh, terima kasih. Yang lain siapa ini? Tamu tanpa nama. Ayo hadirin. Jadi mulai sekarang hijrah niat. Mumpung bulan hijrah, yang pertama niat. Patahkan semua niat sekali cukup lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat apa ayatnya, tolong dibacakan. Al-An'am 162. Ini kita sering baca tiap sholat. Benar? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Harusnya itu sudah cukup. Yang lain-lain ngikut. Kalau kita beli kambing, tali dikasih. Beli tali, nggak ada yang ngasih kambing. Ya, ngerti nggak Bu? Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Kalau ibu beli kambing, mustahil ibu mangku kambing sendiri, ya kan? Kasih talinya, tapi ibu beli tali tidak akan dapat kambing. Ini kata Ustaz Haikal. Kalau kita ingin akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat tidak dapat. Silakan Ustaz. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Nah, itulah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa al-ayah. Allah tidak memerintahkan kecuali mengabdi kepada Allah itu dengan kholis murni. Sudah mau dibagi susu murni seliter sehari gratis, mau? Jawab, Ibu 2 liter sehari mau? Gratis loh Bu. Susu segar mau? Tapi dicampur kotoran sapi sedikit. Dikit
sesendok kecil atuh ya. Nggak apa-apa dikocekin, ibu nggak usah lihat ya. Mau nggak? Atau jangan sesendok, seujung sendok ajalah sebagainya. Nggak mau bu? Kalau gini, nah itu teh nggak murni lagi susu sapi, air susu sapinya kalau dicampur kotoran. Nah niat kita makin murni, ikhlas, itu yang diterima. Bolehkah ingin disebut qori atau qori'ah? Nah ini, ulangi. Bu, perlukah kita ingin dianggap sebagai orang baik? Bingung tamu ya. Bu, jangan bikin saya emosi, Bu, jawab ya Bu ya. Ibu, perlukah kita berusaha agar dianggap sebagai orang baik? Oh, gelut ibu-ibu. Perlu tidak? Yang benar. Perlukah ibu berusaha agar oleh suami dianggap sebagai istri yang baik? Keneh ibu Secara manusiawi perlu, tapi kalau buat beramal, nih saya beritahu ya bu, suami ibu tuh tidak bisa dibulak-balik hatinya oleh ibu. Ibu mau dandan stakar kebek ya, enggak ngepek. Ya. Dengerin dulu bu, jangan ngelawan. Si ibu ngomong wae. Bu, yang kuasa ngebulak-balik hati suami siapa? Makanya ibu berusaha saja jadi muslimah yang disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya hati suami ibu dibalikin. Susah dah bu. Dan ibu ngegaya juga kurang ngepek bu. Sama ini juga lelaki juga. Nggak perlu galak-galak sama istri. Dah galak juga cuman mematahkan hatinya. Yang perlu mah jadi suami yang benar, yang Allah sukai. Nanti hadiahnya tinggal dibalik-balikin. Ngurus anak juga begitu. Tidak bisa akal-akalan dengan kehebatan teori, tidak bisa. Boleh belajar, boleh tahu teori, boleh, tapi harus tahu yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kalau harus pakai psikologi anak, lah gimana orang tua kita dulu di kampung tidak tahu psikologi anak, benar? Makanya niatnya harus lillahi ta'ala. Putus harapan dari makhluk. Jangan selalu ingin diketahui kebaikan kita. Tidak apa-apa, kita berbuat baik orang tidak tahu, tidak apa-apa. Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah maha teliti dengan apapun yang kamu kerjakan. Tenang. Bagaimana kalau kita berbuat baik orang tidak ada yang tahu? Tidak apa-apa? Jawab. Gak apa-apa bu? Gak diposting gimana? Gak apa-apa bu? Ibu ngaji tidak diposting tidak apa-apa? Nanti orang gak tahu dong ibu ngaji. Ibu sedang sujud dipotret. Amalan wajib sunnahnya orang lain tahu. Amalan sunnah sunnahnya sebaiknya tidak harus semua orang tahu. Kalau wajib orang lain tahu jadi dakwah. Saum, sholat, zakat, haji, bagus orang lain tahu. Tapi saum sunnah tidak perlu. Ibu kenapa enggak makan hari ini? Hari apa dong hari ini? Hari Kamis bu. Ya Kamis itu apa? Kamis itu sehari sebelum Jumat.
Sunahnya apa? Kamis. Nah, jadi ngatot begitu. Jangan ingin diketahui orang, lebih aman. Nah, bagaimana kalau kita berbuat baik orang tidak berterima kasih? Bu, bagaimana kita berbuat baik orang lain tidak berterima kasih? Gimana? Shh, jawab, Bu. Tidak apa-apa. Yang benar. Gak akan sakit hati. Nanti saya anjurkan suaminya ngetes. Memang tidak harus kita nunggu orang berterima kasih. Kita harus berterima kasih kalau orang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikannya. Tapi kita jangan pernah menunggu orang berterima kasih kalau kita berbuat baik. Karena urusan kita bukan terima kasihnya orang. Urusan kita adalah diterimanya amal kita oleh Allah. Bagaimana kalau sudah berbuat baik, kebaikan kita malah tidak dihargai? Ayo gimana? Jawab, Bu. Ibu udah dandan. Suami bukannya muji malah nyebut kesemek. Gimana, Bu? Tahu kesemek? Ya enggak, buah yang pakai bedak, yang cemerong itu. Jawab. Bagaimana kita sudah berbuat baik, yang terbaik, tapi tidak dihargai kebaikan kita? Ayo gimana? Enggak apa-apa. Berhenti atau terus berbuat baiknya? Terus. Saya sudah melakukan yang terbaik buat keluarga. Suami saya tidak menghargai, biarin, terus berbuat baik. Saya sudah berjuang di negeri ini, tapi saya tidak dihargai. Gak ada urusan dengan piagam penghargaan, tidak ada urusan dengan medali, tidak ada urusan dengan hadiah dari makhluk. Urusan kita cuma satu, Allah menerima yang kita lakukan jadi amal soleh. Selesai. Merdeka, itulah hari kemerdekaan kita. Hijrah tuh yang paling penting tuh, hijrah niat. Jangan sampai seperti keledai, muter saja. Pujian, penghargaan, kekaguman, cinta. Nih, bagaimana kalau nih ikhwan sudah melakukan yang terbaik, istri kurang menghargai, ayo gimana? Nyari lagi, siapa yang ngomong nyari lagi? Hadirin, apa-apa, lakukan aja yang terbaik. Nih dengerin ya, semua santri dengar, mumpung ada tamu ya. Yang santri udah dengar ceramah ini, awas jangan ganggu. Para tamu yang baik, Bu, misalkan di sini papan tulis, ada tulisan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 10 tambah 10 sama dengan 19. Apa yang kepikir oleh ibu? Salah yang mana? Semuanya pikirannya sama? Tuh kan, kita harus siap menerima kenyataan ini. Yang dilihatnya itu yang salah weh hadirin. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar? Nah, itu tadi disebutkan. Enggak aja, fokusnya makan salah wae. Yang benar mah enggak disebut. Harusnya kan 1 tambah 1, 2, benar A. 2 tambah 2, 4, itu juga top. 3 tambah 3 sama dengan 6, ihsib A. Cuma itu tuh yang 10 tambah 10, 19. Yang saya tahu sih 20 A. Nggak ada satupun yang ngomong gitu tah. Ngerti nggak itu teh Bu? Ibu teh ketawa-ketawa teh ngerti nggak?
Apa cing, apa hikmahnya? Nah, suami mah mau membanting-banting tulang. Terus we, ngan kieu paling begitu. Hadirin, jangan ya. Jangan suka melupakan jasa kebaikan orang, tapi saat yang sama kalau kita berbuat, lupakan. Kita pantang melupakan kebaikan orang, tapi kalau kita berbuat baik, lupakan. Kenapa harus melupakan kebaikan? Dengar baik-baik ya. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Contoh, kita menyantuni anak yatim, bukan kita tuh yang ngasih rezeki anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya anak yatim, tapi diujikan lewat kita, dititipkan lewat kita. Jadi itu rezeki dia, cuman Allah nitipkannya ke kita. Kalau kita sedekah ke anak yatim, yakin ini rezeki milik Allah, rezeki dia dan kita jadi jalan, sudah menghilang kitanya. Lah uangnya juga milik Allah, ngasih ke hambanya. Nanti dicatatkan oleh Allah, itulah amal kita. Mengerti kan? Tapi kalau tuh anak yatim, saya yang menyantuni, ini mah kita ngebayarin utang orang tapi ngaku-ngaku uang kita. Makin ngaku-ngaku hilang pahalanya. Karena bukan kita. Nih, Darut Tauhid. Agim ngebangun Darut Tauhid? Tidak. Ini Darut Tauhid sudah ada di Lauh Mahfuz. Sebelum saya ditakdirkan lahir di dunia ini. Saya dan kawan-kawan cuma nebeng. Nebeng dalam terwujudnya takdir adanya Darut Tauhid ini. Enggak bisa. Sesudah saya berjuang, enggak lah. Berjuangnya juga biasa aja lah. Kurang jelas perjuangannya juga. Beneran hadirin, nggak mungkin ngebangun segede gini. Saya saja nggak ngerti, kok bisa begini. Ngegaji karyawan ribuan gini, dari mana? Sedang saya juga digaji oleh Allah, benar? Ini mah Allah saja. Jangan suka ngaku-ngaku berjasa, karena sebetulnya kebaikan itu milik Allah. Lakukan aja terus, Allah tuh akan mengunci. Dinaikkan, diturunkan, kasih jabatan, turunin, ya biasa saja, rileks ya. Dan itu mah untuk ngetes keimanan kita. Kalau kita yakin mah lempeng we terus. Nggak dihargai, gak apa-apa, terus maju. Saya sudah berjuang yang terbaik, nggak dibalas budi, nggak apa-apa. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Lihat tidak? Yakin? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang semuanya dilihat oleh Allah. Ada balasannya? Mungkinkah ketukar, meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Karena pesantren ini Darut Tauhid, namanya Tauhid, pasti ujiannya sering ke Tauhid. Apa yang ada jadi sandaran, ya dulu bangga ada kuda, mati kudanya. Karena udah nempel. Adik-adik juga hati-hati yang punya kebanggaan. Wah, saya bangga nih sudah hafal 15 juz, bisa dibikin lupa tuh oleh Allah. Otot kawat, balung besi, leher beton, bisul di sini, gini terus. Bangga dengan jabatan, bisa oleh Allah ditakdirkan turun. Kalau tes belajar tauhid biasanya tesnya adalah kemelekatan di hati. Makanya misalkan ada ikhwan yang sangat jatuh cinta ke akhwat, tiba-tiba jodoh itu dengan temannya. Aduh, pedes ya. Dah cukup segitu. Udah segitu, Bu. Kurang apa Ibu? Kurang lama? Ya Ibu duduk aja di sana yang lama ya. Ya sekarang ada yang mau disampaikan Ustaz? Surat Asy-Syura
Surat Asy-Syura Surat ke-42 ayat 20. Surat ke-42 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia saja, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia itu. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Tuh, udahlah. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk, bikin sakit hati. Benar? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita mengharap-harap orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu-nunggu orang balas budi? Enggak ada perlunya. Nanti ketemu kok. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Alhamdulillah.